Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada yang berkenan mengikuti ibadah online pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 118 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur,
tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil, memilih dan menghimpun kami ke dalam jemaat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyerahkan kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Kasihanilah kami, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami kelak dapat berada bersama-sama dengan orang yang sudah sampai kepadamu. Kuatkanlah iman kami hingga akhir, agar kami dapat menikmati sukacita Engkau sediakan bagi semua orang yang mengasihi-Mu dan memuji Engkau sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 161 ayat 1 ditambah 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-16 di bawah judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan
menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tanah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alun-alun sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan merumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kubuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 232 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik dan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Hidung Jemaat 274 ayat 3 dan 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, yang diambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya.
Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 262 ayat 1 ditambah 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih dan perayaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, napas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita hari ini, Minggu 22 November 2022, dengan minggu akhir tahun dengan tema penghakiman terakhir. Warta jemaat yang pertama, pelayanan.
Pada hari ini di ibadah minggu siang yang melayani adalah Bapak Pendeta Binsar Nababan SSI dari Gereja HKBP Eksaudi Dalung, Resort Bali, di mana Bapak Pendeta kita, Pendeta W. Sinaga Barutu STH, saat ini masih di luar kota urusan keluarga dan sekaligus menjalani perobatan. Kiranya Tuhan memberkati dan proses pemulihan hingga kembali ke Batam. Yang kedua, kami berdahulukan kembali bahwa sakramen baptisan kudus diadakan di gereja pada Minggu tanggal 6 dan 13 Desember 2020 dalam ibadah minggu siang. Rencana dalam 2 kali minggu ini dilakukan adalah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pada saat ibadah di acara baptisan kudus sedang berjalan. Maka jemaat yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar segera mendaftarkan melalui penatua sektor atau KPHJ. Demikian agar dapat kita maklumi bersama. Yang kedua, berita duka cita. Atas nama jemaat GKPI Batu Haji mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak jemaat kita dari keluarga Hasian Turi dengan Inang Boru A. Boru Sihite terdapat di sektor C di hari Minggu tanggal 15 November 2020. Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan atas duka tersebut. Kiranya duka cita yang dialami keluarga akan segera dipulihkan Tuhan dengan berkat sukacita. Yang ketiga, berita ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 16 sampai dengan 22 November 2020. Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang, hikmat, kebahagiaan, serta kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, warna sari. Untuk memeriahkan dan menyambut hari Natal tahun ini, maka gereja kita akan dilakukan pemasangan aksesori, hiasan Natal dan pohon terang. Meskipun suasana tahun ini masih dalam kondisi COVID-19 yang membuat perayaan Natal yang sepi, namun kita tetap merasakan sukacita dengan perayaan sederhana. Maka dikarenakan tidak memungkinkan untuk membentuk panitia Natal sesuai keputusan bersama dalam sermon pelayanan untuk pelaksanaan pemasangan aksesoris Natal tahun ini akan dikerjakan majelis dan penatua gereja kita yang akan dikerjakan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 dimulai jam 10 sampai dengan selesai. Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang ketiga, kesehatan adalah paling berharga, maka dengan sehatlah kita dapat melakukan segala pekerjaan aktivitas kita sehari-hari. Terutama kita bisa beribadah di gereja kita. Untuk itu, tetaplah menjaga kesehatan kita di masa pandemi COVID-19 ini dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, menjaga jarak dengan menghindari keramaian, dengan berusaha menerapkan protokol kesehatan, dan doa kita senantiasa dilindungi Tuhan. Yang berikutnya, jadwal ibadah minggu kita adakan secara bergilir situasi pandemi COVID-19, yakni hari ini tanggal 22 Minggu November 2020 Minggu pagi diikuti sektor A dan C dimulai jam 7.30 WIB. Untuk minggu siang jam 10 diikuti sektor B dan E, dan untuk malam hari diikuti sektor D dan F dimulai jam 19 WIB. Untuk minggu depan tanggal 29 November 2020 Minggu pagi diikuti dengan sektor D dan F jam 7.30 pagi,
Dan untuk minggu siang jam 10 diikuti sektor A dan C. Dan untuk minggu malam jam 19 WIB diikuti sektor B dan E. Untuk berikutnya jadwal ibadah minggu online di channel YouTube GKPI Jemaat Khusus Batu Haji Batam di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni ibadah minggu online. Untuk kategori yang pertama, ibadah anak sekolah minggu, jam publik bisa diakses dengan pukul 8 pagi WIB. Yang kedua, untuk ibadah minggu umum dapat di jam publik dengan jam 9 WIB. Yang kedua ini dapat dibuka melalui YouTube GKPI Jemaat Khusus Batu Haji Batam. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan menyertai kita dan memberi kita sekalian kesehatan. Terima kasih. Salam. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai 2. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengingat akan firman-Mu yang mengatakan 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah Tuhan memberkati kami. Maka biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah online di tengah-tengah rumahnya masing-masing diberkati oleh kasih Tuhan. Maka tambah-tambahi berkat itu Tuhan dengan sukacita kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, yang boleh menopang hati dan hidup kami. Maka berfirmanlah Engkau kepada kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hanya kepada Tuhan. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya setiap Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing pada saat ini di dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam nama Tuhan. Jadi minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi, di mana memperingati orang-orang yang telah mendahului kita kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Maka Bapak Ibu yang di rumah, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat 46. Kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, yang menjadi tema pada kita hari ini adalah penghakiman terakhir. Jika berbicara tentang penghakiman terakhir, banyak orang yang memandang atau memahami ini adalah tentang hari kiamat. Itu bisa kita lihat terjadi ketika kejadian tsunami di Aceh, banjir melanda kota Aceh, dan banyak
korban yang termakan, banyak orang-orang yang mengatakan sebentar lagi hari kiamat akan datang. Ya. Baru yang kedua, ketika di Sulawesi juga terjadi gempa, tsunami, dan banyak juga memakan korban, banyak orang-orang juga mengatakan kiamat sebentar lagi datang. Yang ketiga, Amang Inang, ketika Gunung Sinabung dari tahun ke tahun sampai sekarang ini tidak berhenti-hentinya pulih, banyak orang juga mengatakan kiamat datang bagi orang-orang yang ada di Karo. Ada juga ketika kapal Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba dan banyak beratus orang yang tenggelam dan mati, banyak orang yang mengatakan juga apakah pada saat itu kiamat juga akan datang? Dan pada saat ini kondisi virus corona yang hampir setahun kita jalani, Amang Inang, apakah ada di antara kita yang mengatakan ini suatu bentuk kiamat yang akan datang? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sangat membingungkan kita dan membuat kita berpikir kiamat itu akan datang. Maka banyak kita mengatakan bersiap-siaplah sebab kerajaan Allah sudah dekat, gitu ya. Amang Inang yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penghakiman terakhir yang dimaksudkan dalam nats ini bukan persoalan kiamat yang dikatakan dunia. Penghakiman terakhir yang dimaksudkan dalam teks ini adalah kedatangan anak manusia kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini. Di ayat 31 sudah jelas dikatakan anak manusia itu akan datang bersama dengan malaikat untuk menghakimi orang yang masih hidup. Orang-orang mati akan dibangkitkan dan orang-orang yang masih hidup akan dikumpulkan di hadapan tahtanya. Ketika orang itu dikumpulkan, anak manusia itu akan memisahkan mana orang-orang yang jahat dan mana orang-orang yang baik. Dalam teks ini digambarkan seperti seorang gembala yang memisahkan domba dan ditempatkan di sebelah kanannya, dan kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Jadi dalam teks ini dikatakan kalau domba itu adalah orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan sorga karena perbuatan baiknya selama dia hidup di tengah-tengah dunia. Dan kambing itu digambarkan orang-orang yang berbuat jahat selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini dan dia ditempatkan di sebelah kirinya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita melihat siapakah domba dan siapakah kambing? Bagaimana kita mengukur siapa orang baik dan siapa orang jahat? Ini yang menjadi pertanyaan dalam teks ini. Amang Inang yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di ayat 35 sampai ayat 40 dikatakan, orang-orang baik adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang benar. Perbuatan benar bukan hanya sekedar di dalam perkataan, tetapi di dalam bentuk kenyataan, dalam perbuatan dan tindakan. Ini yang dikatakan. Jadi firman Tuhan juga katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jangan katakan dirimu beriman jika kau tidak melakukan apapun untuk orang di dunia ini. Jadi di ayat 40 ini dikatakan, siapakah orang baik? Siapakah orang benar? Siapakah domba itu? Dan siapakah yang layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika kamu melakukan itu kepada orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Ternyata itulah domba, itulah orang yang benar, itulah orang yang akan ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa.
ketika kita memperhatikan kehidupan orang-orang yang paling hina, ketika kita memperhatikan kehidupan orang-orang yang menderita dan susah. Artinya kita di sini dituntut Tuhan mempersiapkan diri untuk memperhatikan kehidupan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Siapakah orang-orang yang menderita? Dan siapakah orang-orang yang layak untuk kita perhatikan? Dan siapakah orang-orang yang layak kita beri bantuan? Kata firman Tuhan hari ini, orang-orang yang hina itu adalah mereka yang hidup di dalam kesusahan. Mereka yang hidup di dalam kelaparan. Mereka yang tua renta tidak dapat bekerja lagi. Janda-janda miskin yang tidak dapat berdaya lagi. Jadi Amang Inang, menolong orang lain pun perlu berhikmat. Apakah ketika kita melihat orang di pinggir jalan, mereka mengemis, apakah kita langsung tolong? Hati-hati, menolong, memberi bantuan juga perlu berhikmat. Kata firman Tuhan, yang betul-betul menderita, orang tua yang tidak bisa bekerja, orang yang di dalam kelaparan, orang yang tidak dapat berjalan, itulah orang-orang yang layak kita tolong. Jadi perlu berhikmat dalam memberi bantuan. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita memperhatikan orang-orang yang demikian, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Jadi firman Tuhan juga mengatakan jangan sekedar memberi karena kita ingin dipandang orang. Jangan kita menolong orang lain karena kita ingin mendapat balasan. Kita tidak dapat dalam kerajaan surga. Memberilah karena kita mempunyai iman. Iman yang kita sudah diselamatkan di dalam Yesus. Artinya segala sesuatu yang kita perbuat memang hanya untuk Tuhan. Tanpa imbalan, tanpa balasan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan hormat dan kedudukan. Memberilah dengan hati yang tulus, menolonglah dengan hati yang ikhlas, dan memperhatikan orang-orang lain. Karena kita sudah terlebih dahulu diperhatikan Tuhan. Maka kitalah gembala yang layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang kedua, siapakah kambing itu yang akan ditempatkan Tuhan di sebelah kirinya? Dan dia akan dicampakkan katanya ke api neraka. Ya, dia adalah orang-orang yang terkutuk katanya kan. Itulah orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan orang lain, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya memakai berkat daripada Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa memandang orang yang sedang kesusahan, tanpa melihat orang-orang di sekelilingnya di dalam penderitaan. Tidak penting orang lain. Aku bekerja ya untuk diriku, aku mencari ya untuk aku dan keluargaku. Orang lain no problem. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kitalah kambing itu, rakus, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan katakan sebagian dari berkatmu adalah milik orang lain. Jadi hati-hati. Seperti firman Tuhan minggu lalu. Ya, berkat yang kita miliki adalah sebagian dari milik orang lain. Jadi Amang Inang yang menjadi pertanyaan seperti saya tanyakan ketika dalam khotbah minggu lalu. Sekarang umur kita sudah berapa tahun? Kalau ada umur kita sekarang 80 tahun, 50 tahun, 40 tahun ke atas, menjadi pertanyaan, selama hidupmu sudah berapa orang yang engkau berikan bantuan? Sudah berapa orang ketika sakit engkau lawat dia? Sudah berapa orang ketika di dalam kelaparan engkau berikan makan? Ketika dia diasingkan orang lain, kau datang menjadi topangan bagi dia. Atau justru ketika dia disingkirkan orang lain, kita ikut-ikutan menyingkirkan dia. Ketika dia hidup di dalam kekurangan, kita jauhi dia karena dia tidak layak berteman dengan kita, ya kan Amang Inang? Pogos dohodang layak komardongan dohot au kalas-kalas na di atas dodong aku. Ataukah kita seperti itu Amang Inang? Tidak. Kalau kita orang-orang seperti itu, dan sampai umur sekarang ini kita belum ada menolong orang lain, bahkan berkat yang kita miliki belum menjadi berkat bagi orang, berarti kita tidak mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang terakhir Amang Inang, apa yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita? Penghakiman terakhir.
ketika suatu hari nanti penghakiman itu sudah datang, bahkan hari ini terjadi, sudah seberapa jauh persiapan kita menghadap Tuhan? Ya, sekarang adalah proses penantian. Terserah Tuhan kapan waktunya dia datang, terserah ke Tuhan kapan dia akan melakukan penghakimannya terhadap hidup kita. Tugas kita di masa-masa waktu ini, kesempatan yang diberikan Tuhan ini, mempersiapkan diri sedemikian baiknya. Mempersiapkan bukan mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak mungkin, bukan menyekolahkan anak kita setinggi-setinggi mungkin, bukan membangun rumah sebesar-besar mungkin, bukan memperbanyak harta kekayaan. Mempersiapkan diri adalah bagaimana selama kita hidup dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah yang kami layak untuk puji dan kami sembah di dalam hidup kami. Sebab hanya di dalam Tuhan kehidupan kami dapat berlalu sedemikian rupa baiknya. Dan kami Tuhan boleh ada sampai sekarang ini hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa yang di sorga, Engkau kiranya menatap setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terkhusus bagi jemaat-Mu yang boleh melakukan ibadah di tengah-tengah rumahnya masing-masing. Hadirlah Engkau bersama mereka Tuhan. Pimpin dan tuntun kehidupan mereka senantiasa, agar kehidupan seluruh jemaat-Mu selalu berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman hari ini, kami seluruhnya diingatkan untuk mempersiapkan diri kami sematang-matang mungkin. Bagaimana hidup kami ini Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi penolong, dapat memberikan perhatian bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan ajarilah kami untuk dalam menerima setiap berkat-Mu di dalam hidup kami selalu hidup di dalam kerendahan hati. Dan kami selalu mampu memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitar kami yang di dalam kekurangan. Sehingga berkat itu Tuhan dapat kami berikan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Bapa yang di sorga, jika pada saat ini ada dari antara jemaat-Mu di dalam kekurangan, di dalam pergumulan secara materi, kiranya kasih Tuhan yang boleh menopang kehidupan mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Jika pada saat ini Tuhan ada dari antara jemaat-Mu di dalam keadaan sakit, kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menghampiri mereka, menopang mereka dan memberi mereka kesehatan dan kesembuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, biarlah Tuhan di masa-masa virus corona ini, kami seluruhnya Tuhan tidak ciut di dalam iman kami, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan terus memimpin dan menerangi kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin kami berikan kepada Tuhan. Dan jagai kami senantiasa Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas dan bekerja. Biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan menjagai kesehatan kami, sehingga hidup kami setiap detiknya Tuhan dapat kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami dapat memberikan hidup kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami senantiasa layak menerima setiap berkat dan anugerah yang akan terus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Di atas segala permohonan doa kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami ini di dalam ucapan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 ditambah 3. Bila nanti dibacakan
menghantarkan kita untuk memberikan persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan: "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Kita berikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kekuasaan
marilah kita menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom.